Sekali lagi terima kasih saya ucapkan sebagai MC untuk Bapak Ibu sekalian. Di kata sambutan tadi tuh banyak banget hal yang aku dapat sih. Aku semakin yakin kalau aku tuh kuliah di sini tuh bukan sekedar kuliah aja, tapi ada yang bakal aku dapat di tempat ini. Karena dari awal aja di Ukrida itu aku nggak ada pikiran apa-apa untuk masuk ke sini. Cuma di sini aku dibentuk untuk menjadi aku yang seperti sekarang. Karena aku adalah dulu seorang yang nggak bisa ngomong, nggak bisa apa. Cuma di sini Ukrida bisa memberikan kepercayaan kepada aku buat bisa berbicara di tempat ini. Pokoknya keren banget sih Ukrida sih. Bukan kamu aja nih, aku juga mendapatkan banyak banget pengalaman yang benar-benar tuh spektakuler di Ukrida. Aku mau berterima kasih kepada dekan aku, dari Pak William. Aku dari Fakultas Psikologi juga mendapat banyak pengalaman, terus banyak pembelajaran dari mulai organisasi, mulai perkuliahan. Serta tuh aku juga rasanya banyak inspirasi yang aku bisa lihat tuh di Ukrida. Gitu. Benar banget sih. Cuma di sini kita mau berterima kasih juga kepada PT Togalva Prima Karya yang telah mensponsori acara PSMP 2023 dari hari pertama hingga saat ini. Selanjutnya kita mau ada apa, Ci? Selanjutnya kita mau dilanjutkan dengan mendengarkan sesi 9 yang akan disampaikan oleh Bapak Prasasti. Di sini kita akan mendengarkan sesi 9 yaitu Pendidikan Bela Negara oleh Bapak Prasasti Perangin-Angin, SPD, MDiv, dan MM. Dirimainkan untuk kepada teman-teman untuk tidak main HP. Kepada Bapak Prasasti. Oh oke, Bapaknya sedang pergi ke toilet. Oke, kita tunggu Pak Prasasti. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama kalian gimana? Kenapa? Sorry panitia. Jargon, boleh. Teman-teman, ada yang mulai merasa ngantuk gak nih? Ada yang mulai ngerasa bosan ngantuk? Ngantuk. Siapa ngantuk? Siapa ngantuk? Siapa kakak mentor namanya? Siapa yang ngantuk? Yanto, waduh, ada dengar Yanto. Ya? Tenang dong. Siapa jadi siapa? Siapa namanya? Boleh yang di tengah. Siapa yang di tengah namanya? Boleh, diri, coba suruh temannya diri. Boleh maju ke depan, kita sambut teman kita nih. Ayo boleh maju ke depan dong. Sama temennya yang di situ ya. Boleh ke sini. Ayo kasih tepuk tangan dong buat temennya dong. Yang di sini dulu sih, siapa namanya nih? Herianto. Dari kelompok mana? Kelompok 19. Kelompok 19. Mana kelompok 19? Nah, kalau kamu dari mana nih? Kelompok 14. Mana halo, kelompok 14? Suaranya mana nih? Suaranya? Kok sepi banget sih? Iya. Oke, langsung aja. Udah hafal jargonnya kan? Udah hafal ya pasti ya. Udah hafal berdua? Coba langsung aja ya. Kita pegang aja Jo. Kita yang pegang. Kalian gerakan ya? Kalian gerakan juga ya? Wah grogi guys. Grogi, tepuk tangan dulu dong biar gak grogi dong. Iya langsung aja. Oke baik kepada Bapak Ibu pimpinan kami persilakan untuk melakukan ramah tamah. Tunggu sebentar ya. Balas dong. Langsung aja Jo. Langsung aja biar gak lama ya. Berlama-lama lagi coba. nih. Aku anak Ukrida. Dihitung dulu. Sabar. Coba dihitung dulu.
Langsung aja gak sih? Ayo, 1, 2, 3. Aku anak Ukrida, yes, yes, yes. Siap menimba ilmu. Teman-temannya bantu juga ya. Bersama-sama menjadi mahasiswa unggulan. Ayo kawanku kita belajar bersama-sama di Ukrida. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Herianto. ya. Wah. Berhubung Pak Prasasti udah pulang, kita mau mulai sesinya aja nih. Udah hadir di Udah sini. hadir maksudnya. Udah hadir. Kami undang Pak Prasasti Boleh, untuk Pak. naik ke atas panggung, Pak. Baik. Oke, selamat pagi teman-teman. Oke, senang sekali ya wajah-wajah ceria pada hari ini mahasiswi Ukrida ya. Baik, kita akan masuk ke sesi bela negara hari ini, wawasan kebangsaan. 4 konsensus dasar hidup berbangsa ya. Oke, saya ajak dulu kita semua makin berdiri. Tolong operator kita nyanyi bela negara dulu. Semua berdiri silakan ya. Operator Pak Budi sudah ada kah teksnya? Oke, kita akan lihat dulu lirik lagunya. Nanti teman-teman setelah ini bisa menghafal lagunya, itu lagu Mars Bela Negara ya. Ada kendala kah? Lagi proses download? Oke, sudah, oke sebentar ya. Oke, kita akan nyanyikan lagu Bela Negara teman-teman. Ini adalah, oke silakan. Kita dengarkan dulu. Apa tadi itu? Oke. Download dulu biar nggak ada iklan. Nanti ada iklan lagi. So pipi karena dulu kan repot kita ya. Oke, sudahkah? Oke, adakah yang sudah di-share oleh mentornya ke grup? Belum? Belum ya? Oke. Sudah? Ada yang sudah? Oke. Oke, kita nyanyikan sama-sama. Oke, diulang dari awal. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesiaku tercinta, bersatuan negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok makmur sejahtera. Oke, kita ulangi dari awal ya. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesiaku tercinta, persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok makmur sejahtera. Oke, sudah. Oke, gini. Tolong yang di atas download dulu, ambil video yang bagus ya. Duduk dulu teman-teman ya. Oke, silakan duduk dulu. Ya, yang di atas download dulu ya. Harusnya sudah di-download dari kemarin ya. Oke, ntar kita coba ulangi ya. Tadi belum jelas. Download yang file yang saya kirim. Pak Budi tolong yang file yang saya kirim. Udah ya, oke. Ya, oke teman-teman sekalian. Hari ini tentang wawasan kebangsaan di seluruh kampus di wilayah 3. Ini adalah tema wajib mahasiswa orientasi ya. Jadi hari ini saya menyampaikan materi ini kepada teman-teman. Kenapa? Karena kita punya satu masalah yang sama ya. Apa masalah kita? Terkadang kita udah nggak peduli apa artinya menjadi warga negara, apa artinya menjadi Indonesia. Dan tantangan kita mulai 2016 baru kita sadar. Tahu ya peristiwa 2016? Gelombang demonstrasi besar-besaran, kita makin gak bisa bersama, kita makin gak bisa toleransi, bahkan kita makin melihat oh itu Papua, oh itu Timor, oh itu Kalimantan, oh itu Jawa, oh itu Sumatera. Sehingga kita mulai goyah nih teman-teman sekalian. Maka wawasan kebangsaan pada hari ini dalam pembinaan dasar bela negara kita akan belajar itu ya. 50 menit ya, tolong nanti timer bisa diingatkan Bapak ya. Kalau sudah terlalu lama ya. Oke, teman-teman sekalian kita akan jawab 3 pertanyaan dulu. Kita diskusi, tolong bisa ada yang kasih mic 2 orang, kiri kanan gitu biar cepat. Nanti kita akan diskusi dulu ya. Oke. Pertanyaan pertama. Menurut kalian, kenapa sih kita harus bela negara? Itu dulu. Kenapa dulu? Kan pemerintah bilang semua kampus harus wajib ya ajarin mahasiswanya bela negara. Ya, dari tahun lalu ini kami kerjakan, ya. Lalu pertanyaan kita, kenapa kita harus bela negara? Oke, kita diskusi dulu teman-teman. Ada yang mau menjawab? Oke, ada yang tunjuk tangan di belakang. Yuk, tolong doa. Ya, sudah adakah? Bisa perkap mana 2 orang? Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan pegang mic. Oke, ke tengah aja kamu, ke tengah. Ya, oke. Yang di belakang tadi, di belakang. Ada tunjuk tangan? Ya, oke, silakan. Oke. Ayo, langsung berdiri ke tengah. Ya, silakan. Kenapa kita harus bela negara? Apa Pak tadi pertanyaannya? Kenapa kita harus bela negara? Karena kita itu semua adalah warga Indonesia, jadi kita harus membela negara kita, gitu Pak. Oke, karena kita warga negara Indonesia, kita harus membela negara kita. Tepuk tangan. Siapa namanya? Siap, nama saya Petrus Pak. Petrus. Oke, terima kasih Petrus. Yang lain, kenapa kita harus bela negara? Oke, itu. Ada di sana? Oke, ini dulu baru di sana ya. Oke. Karena negara sendiri, Pak. Karena negara sendiri, bukan negara orang lain. Oke, thank you. Yang belakang. Sorry, siapa namanya? Ya Kak, Bapak kasih mic lagi. Felix, Kak. Felix. Karena negara sendiri. Apa artinya menjadi atau punya negara sendiri menurut Felix? Iya, karena saya lahir di sini, saya negara di sini, saya harus bela negara sendiri. Oke, karena saya lahir di sini, saya ada di sini, saya harus bela negara sendiri. Oke, tepuk tangan untuk Felix. Good. Ya, yang belakang. Sebut nama lalu jawab. Halo. Ya. Nama saya Yosua. Menurut saya kalau misalnya orang-orang kayak kita nggak bela negara, negara kita bisa hancur bukan dari luar, tapi karena dari bangsa Indonesia sendiri. Iya, negara kita bisa hancur bukan dari luar, tapi dari negara kita sendiri. Oke, thank you. Satu lagi itu di tengah. Ya, kenapa kita harus bela negara? Nama saya Arselino. Kenapa kita harus bela negara? Karena untuk menghargai jasa para pahlawan yang udah memerdekakan negara ini. Oke, tepuk tangan ya.
Karena sudah ada yang berjuang jasa para pahlawan kita dan ini momennya baik ya. Kemarin 17 Agustus ya. Peristiwa 17 Agustus 45 itu terjadi, itu banyak darah, banyak nyawa yang terhilang demi mempertahankan dan memperebutkan kemerdekaan itu ya. Dan kita harus membelanya saat ini. Oke, thank you. Satu lagi tadi di tengah. Iya, di tengah. Sorry, kamu di tengah aja yang mic-nya. Jangan, nggak usah ke situ. Ya, di tengah. Enggak, ini. Iya, kamu ke tengah itu. Kasih mic-nya. Oke, perkapnya yang pegang mic di tengah aja berdiri ya. Oke. Menjaga kesatuan dan keamanan negara sih, Pak. Kita harus bela negara karena Harus untuk menjaga kesatuan dan keamanan negara. Ya. Oke, tepuk tangan ya. Oke, sudah banyak ya, cukup. Baik. Jadi sudah ada alasan-alasan kenapa kita harus bela negara. Oleh karena itu, kalau Bapak katakan bela negara, teman-teman semua jawab bela negara ya. Kita coba ya. Bela negara. Oke, kepalkan tangannya seperti ini, tangan kanannya. Oke. Kalau saya katakan bela negara, teman-teman jawab bela negara ya. Bela negara. Masih kurang kuat. Bela negara. Kurang kuat. Bela negara. Iya, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke, itu sudah ya. Satu. Kenapa? Sekarang pertanyaan kedua. Apanya dari negara ini yang harus kita bela? Apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang harus kita mati-matian untuk bela mati-matian? Ya, oke silakan. Halo, yang punya mic berdiri di tengah. Ayo mana? Ya, perkap 2 orang ada? Oke, 1 di kiri, 1 di kanan ya. Yes. Oke, di tengah, berdiri aja di tengah. Oke, silakan. Oke, halo, perkenalkan nama saya Kristi. Menurut saya, apa upaya yang harus kita lakukan untuk bela negara tadi? Ya, pertanyaan apanya dari negara ini yang harus kita bela? Menurut saya, selain dari wilayah yang harus kita bela, bangsa-bangsa Indonesia ini kan beragam dengan ras, suku, bangsa, agama dan berbeda-beda. Menurut saya yang harus kita bela itu semua bangsanya beserta wilayahnya itu kita satukan menjadi sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya tidak ada yang boleh dipecah belahkan dari dalamnya sendiri. Jadi menurut saya dari luar mungkin ada yang berusaha memecahkan Indonesia atau negara kita. Tapi dari dalam kita harus mendirikan sebuah kokoh yang kuat agar dari dalam negara kita tidak hancur dan akhirnya tidak diperebutkan oleh negara-negara lain. Terima kasih. Thank you, tepuk tangan ya, bagus ya. Pertama, wilayah kita sangat luas, sangat kaya. Teman-teman kalau ikutin YouTube, siapa tuh yang datang dari Palestina itu ke Indonesia, dia bilang ini akan menjadi pusat dunia. Kenapa? Karena di sini ada sumber untuk baterai. Dan nanti ketika mobil listrik jadi, maka semua pakai baterai. Dan sumbernya nikel yang itu terbesar di Indonesia. Maka harus kita jaga, itu pertama. Lalu yang kedua, kita beragam. Saya orang Batak, Karo, teman-teman. Beda dengan teman-teman orang Papua, orang Timur, orang Jawa, beda. Nggak mungkin kita sama. Ya, enggak. Orang Jawa, orang Sunda aja beda kok. Nah, itu bisa berantem kita. Bisa orang Jawa bilang pergi semua orang nggak Jawa di Jawa ini, bisa teman-teman. Saya di kampung saya sana di Kabanjahe banyak orang Jawa, saya juga bisa bilang orang Jawa keluar dari Kabanjahe, bisa. Maka kita itu rentan hancur, rentan terpecah belah, apalagi agama. Ya. Itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Dulu kita udah tahu 2016 itu kita itu ada di titik nadir teman-teman. Ya, 2016 itu. Saya ingat sekali. Sekolah-sekolah di Jakarta pulang cepat, semua orang demonstrasi. Dan itu mau apa namanya ya? 98 pernah terjadi, banyak orang keluar di Indonesia karena hancur. Harus kita jaga. Karena kita beragam. Oke. Keberagamannya dan kesatuan wilayah harus kita jaga. Oke, apalagi? Apanya dari Indonesia ini yang harus kita bela? Oke. Ini, silakan. Oke. Nah, di tengah aja.
Yang pegang mic nggak usah ketakut, berdiri di tengah. Biar cepat ke belakang ke depan. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Jason Tiofardi dan menurut saya hal yang harus dijaga dari Indonesia adalah budaya. Salah satu contohnya adalah kebebasan berpendapat seperti yang kita lakukan sekarang ini. Oke, budaya kita ya. Tepuk tangan ya. Di Indonesia sejak dulu budayanya terbuka. Makanya kita berbeda-beda, kita bisa satu. Itu harus kita jaga ya. Oke, satu orang lagi. Oke, ini banyak. Oke, next. Ya. Apanya? Perkenalkan, nama saya Arthur. Menurut saya yang harus dilindungi nomor 3 ya, yaitu ideologinya. Ideologinya. Karena apa ideologi kita? Ideologi kita apa ya? Aku aduh. Apa ideologi kita, Arthur? Ideologi Pancasila. Itu harus ingat ya. Ideologi kita Pancasila, nggak ada yang lain ya. Oke, lanjut Arthur. Karena kalau misalnya ideologi kita hilang atau terganti sama yang lain, identitas kita sebagai negara Indonesia sendiri itu punah, hilang, mati, bubar. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Arthur ya. Ideologi kita. Nah, ini paling penting ya. Kenapa? Nanti 4 konsensus ini salah satunya adalah ideologi dasar negara kita Pancasila. Jadi teman-teman, kita semua ada di ruangan ini, ada di tempat ini. Dan dari nenek moyang kita 1945 itu setuju Indonesia itu karena apa? Karena Pancasila. Pancasila yang ada saat ini 5 silanya. Tanpa itu bubar negara ini. Ya, bubar. Kalau bubar negara ini bisa kalian bayangkan, maka kita apa yang akan terjadi? Terpecah belah. Dalam proses pecah belah atau proses misalnya orang Medan mau negara sendiri, orang Papua mau negara sendiri, orang Sulawesi mau negara sendiri. Dalam proses itu bukan bagi-bagi bagi-bagi arisan. Oke ya, orang Medan merdeka ya, oke. Orang Kalimantan merdeka ya, oke. Itu enggak kayak gitu, teman-teman. Dalam sejarah dunia, begitu ada perpecahan apa yang terjadi? Peperangan. Kenapa? Karena orang akan berebut kekuasaan. Dan dalam proses berebut kekuasaan itu, maka jalan salah satunya yang umumnya dipakai adalah peperangan. Dan bisa bayangkan kalau peperangan terjadi, semua kita happy? Oh enggak. Happy? Orang Ukraina sekarang teman-teman, itu puluhan ribu ada di Bali, nggak bisa pulang ke negaranya. Ngekos di Bali. Nggak happy ya, itu maka harus kita bela. Satu lagi tadi sebelah sini, yang mau... Satu lagi tadi yang tunjuk tangan sebelah sini. Ya, silakan. Kasih mic-nya. Oke, apanya dari negara ini yang harus kita bela? Jujur saja ya, perkenalkan diri dulu, nama saya Andrew dari manajemen. Ya. Sebenarnya tadi saya mau jawab ideologi, jadi saya kemungkinan besar, good job Arthur. Ya. Saya mau menambahkan saja, karena saya dapat tadi jawaban dari Joshua itu di belakang, di mana negara itu hancur bukan dari luar. Karena sekarang masalah terbesar bukan penjajahan, kita sudah pertegas di Undang-Undang Dasar di pembukaannya bahwa penjajahan itu sudah tidak boleh. Namun konflik terbesar itu tentunya dari dalam negara. Maka terpenting tadi Arthur bilang ideologi. Sepertinya contohnya di Pancasila aja tuh dari awal kan yang sila pertama tuh awalnya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Saya lupa kata persisnya, tapi kan ketuhanan yang buat khusus Islam. Tapi karena ketuhanan itu di Indonesia kan beragam. Tidak hanya agama Islam, ada agama Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan banyak lagi. Dan ideologi itu makanya penting banget agar kita semua pegang teguh sebagai warga Indonesia dan tidak mengubah itu. Maka terpenting sila ketiga, persatuan Indonesia, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tepuk tangan ya. Ideologi tadi dia jelaskan tentang ketuhanan. Jadi kalau kita ingat 5 sila Pancasila, gampangnya adalah pertama kita harus bertuhan. Semua kita bertuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, ketika kita lihat sesama kita sebagai sesama bangsa, kita lihat sebagai sebuah manusia, seorang manusia, kemanusiaan. Begitu kita lihat sesama kita kemanusiaan, mau dia itu orang yang berbeda kulitnya dengan kita, agamanya dengan kita, dia adalah sesama kita manusia. Itu bisa mempersatukan kita. Lalu persatuan dan kesatuan ya, persatuan Indonesia. Ya, Aceh sampai Papua itulah tanah air kita. Oke. Lalu yang keempat apa? Kita ingat adalah demokrasi, kerakyatan. Ya,
Ya, kerakyatan. Dan yang kelima adalah social justice, keadilan. Dan itu yang mau terus kita wujudkan bersama teman-teman sekalian. Oke, itu pertanyaan kedua. Sekarang pertanyaan ketiga. Tadi kita sudah banyak berdiskusi kenapa kita harus bela negara. Lalu yang kedua, apanya dari negara ini yang harus kita bela? Tadi kata kuncinya adalah ideologi, satu. Ya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita membela negara, teman-teman. Silakan. Ada yang mau berpendapat? Oke. Ada yang di tengah. Silakan. Silakan berdiri. Perkenalkan, nama saya Sally Mega Ristiana. Tadi pertanyaannya dari Bapak, bagaimana kita membela negara ini? Dengan cara memperjuangkan. Sekarang Indonesia bukan dihadapkan dengan penjajahan atau peperangan, tapi Indonesia dihadapkan dengan cara kebodohan. Maka dari itu kita sebagai tugas utama kita sebagai mahasiswa untuk memerangi kebodohan itu dengan cara berusaha dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Oke, tepuk tangan melalui pendidikan ya. Setuju sekali ya. Itu cara paling ampuh ya. Itu kita harus perjuangkan, kita harus mati-matian untuk mencerdaskan orang-orang di negara ini, teman-teman sekalian. Terutama terlebih dahulu teman-teman sekarang. Kenapa? Karena kebodohan itulah yang akan membuat kita akan terus terjajah. Ya, orang bodohlah yang akan terus terjajah. Bapak cerita sedikit deh. Di tempat Bapak ada security, kita berjuang. Jadi gajinya dulu anggaplah 2 juta. Ya, bilang, Pak, ini kan gajinya 2 juta, bisa nggak ditabung? Oh, kayak nggak cukup dan katanya. Komandan gitu ya, gak cukup. Seiring perjalanan waktu kita kasih tugas tambahan bagi dia, gajinya 3 juta. Sebenarnya sudah selisih 1 juta ya. Bisa gak kamu tabung? Gak cukup juga dan. Bapak berpikir kenapa gak bisa dia tabung? Tanggal 15 sudah kasbon, tahu kasbon? Dia datang ke bendahara RT, bisa gak kasbon dan? Tanggal 15, berarti setengah bulan udah habis. Lalu saya kepikiran, ya iyalah, nggak ada pendidikannya, nggak ngerti dia, nggak punya bank account, nggak tahu dia men-spend uang itu secara bertanggung jawab, maka membuat dia dari bulan ke bulan terjajah, kasbon, minjam, padahal gaji sudah naik 50% sebenarnya. Nah itu pendidikan ya, setuju sekali. Pendidikan adalah cara kita untuk membela negara ini. 1-2 orang lagi, silakan. Nah, sebelah kiri. Di depan dulu. Ya, wanita dulu. Ya, oke, sip. Perkenalkan, nama saya Aquin dari kelompok 9. Tadi sebenarnya jawaban saya sama si Mega, kepikiran. Cuman habis itu saya kepikiran lagi. Yang kedua itu kemalasan. Karena kita warga negara itu membela itu selalu malas gitu. Suka sikap acuh tak acuh. Contoh di mahasiswa. Kita kalau membuli, melihat teman dibully itu kita kayak, ayo udah sih, ngapain, itu urusan dia bukan urusan kita. Nah itu adalah salah satu sikap yang harus kita tingkatkan, bahwa kita ini adalah kesamaan. Karena membela negara itu harus bersama-sama, tidak bisa dengan diri sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih. 1 orang lagi dari belakang tadi yang tunjuk tangan. Oke, ya di belakang ini dulu ya. Oke, nanti yang belakang terakhir ya. Bagaimana kita membela negara ini? Oke, nama saya Vincent dari kelompok 16. Sebenarnya yang kita butuhkan dari bela negara ini ya kejujuran lah. Kejujuran. Ya dari saat kita lagi di organisasi harus jujur gitu. Yang penting satu sih Pak, jangan korupsi aja sih. Oke, tepuk tangan, betul sekali ya. Kejujuran, 1, jangan korupsi teman-teman. Ingat ya nanti, siapa tadi namanya? Vincent ya. Ingat Vincent, teman-teman akan jadi sarjana. Kerja bisa saja di mana-mana, jangan korupsi. Ya, betul itu Vincent, setuju sekali. Karena musuh kedua terbesar kita kalau menurut Bapak, bahkan mungkin musuh pertama kita ini antara pendidikan dan korupsi. Mana atau kebodohan dan korupsi, mana sih yang paling menjadi musuh kita? Menurut Bapak ini sulit, mana sih yang pertama atau yang kedua? Kenapa? Karena korupsi juga menjadi salah satu akar penyebab kebodohan, tidak ada kualitas pendidikan, tidak ada pemerataan itu terjadi di Indonesia. Jadi ini kayak mana ayam mana telur. Ya, kenapa teman-teman sekalian? Tahu nggak berapa dana pendidikan di Indonesia? Itu wajib 20%. Kalau 20%,
APBN kita sekarang itu sudah hampir 2000 triliun. 2000 triliun, 20%-nya berapa? 400 triliun. 400 triliun lah seharusnya dikelola sebaik mungkin untuk pendidikan. Tapi sekarang kita masih banyak melihat gedung sekolah yang ambruk, gedung sekolah yang gak ada gurunya dan sebagainya. Maka ini lingkaran setan ya yang membuat negara ini gak sulit untuk maju ya. Thank you Vincent. Yang terakhir, yang belakang, terakhir ya. Ini materinya banyak, tapi nggak usah khawatir, kita bukan mau menghafal ini. Nanti 10 menit pun Bapak bisa jelaskan, ada 100 slide di sini ya. Silakan, yang belakang. Oke Pak, perkenalkan nama saya Bintang dari kelompok 19. Sebenarnya jawaban saya tidak jauh beda dari Vincent. Menurut saya cara jadi bela negara itu dengan meningkatkan SDM kita untuk nggak cuma tentang pengetahuan, tetapi dengan etika dan budi luhur. Karena seperti kata pepatah, Indonesia itu nggak kekurangan orang pinter, tapi kekurangan orang jujur. Sebenarnya, jadi kita ini sebenarnya nggak ada yang bodoh, kita semua pinter. Ya, terima kasih, betul sekali ya. Moralitas, budi luhur ya. Karena kita bukan kekurangan orang pintar, tapi kita kekurangan orang-orang yang punya hati untuk melakukan yang terbaik bagi sesamanya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah ada 3 pertanyaan. Sekarang, itu kan pertanyaan dari Bapak tadi ya. Sekarang silahkan kalian mau bertanya apa saja tentang kebangsaan, keindonesiaan, atau bela negara. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Oke, situ mau bertanya? Silahkan. Apa saja yang mau kalian tanyakan? Atau curhatkan juga boleh. Ayo. Oh, kalian lebih suka menjawab berarti ya, bukan bertanya ya. Oke, silakan itu ada pertanyaan, silakan. Ya Pak, perkenalkan saya Zevanya dari kelompok 16. Kita kan sekarang kan sebagai mahasiswa baru Pak. Ya. Kita belum sarjana, belum wisuda. Jadi sebagai mahasiswa ini kita bisa mulai dari mana sih Pak untuk membela negara kita? Yang dasarnya dulu. Oke, terima kasih ya. Sebagai mahasiswa baru, kita mulai dari mana kita membela negara kita ya? Thank you ya. Oke, yang pertama teman-teman sekalian, kalau boleh Bapak jawab. Pertama, teman-teman akan ada di prodi di kelas yang baru tentunya. Ya betul ya? Oke, akan semua kemungkinan besar ketemu dengan orang baru. Ketemu dengan latar belakang yang baru. Ya. Bapak di Ukrida lah baru ketemu, kebetulan kalau di FK itu kan ada orang Malaysia beberapa tahun lalu. Baru pertama ketemu dengan orang Malaysia. Akan ketemu ya. Maka mulailah bangun semangat keindonesiaan nanti dari teman baru kamu. Tadi siapa yang nanya? Siapa namanya? Asal dari mana? Kasih mic-nya. Asal dari? Dari Jakarta Pak. Sukunya atau etnisnya? Saya gabungan Pak, Ambon Batak Cina. Ambon Batak Cina, oh itu Indonesia beneran ya. Ambon Batak Tionghoa ya? Iya. Oke, Ambon Batak Tionghoa, oke good. Nanti kamu cari teman, cari yang Ambon Batak Tionghoa, ada nggak? Ada Pak. Ada, oke. Tapi kalau kamu ingin membela negara, kamu nggak akan hanya berteman dengan orang yang punya 3 identitas itu. Ambon, Batak, Tionghoa. Kamu akan ketemu dengan orang Jawa, itu juga adalah saudaramu gitu. Baik Pak. Mulai dari situ, itu yang pertama ya. Mulailah teman-teman bangun keindonesiaan itu nanti pertama masuk di kelas. Dulu Bapak kuliah di negeri teman-teman. Tahu nggak apa yang terjadi di minggu pertama di kuliah? Bapak kuliah di Medan. Seminggu pertama kuliah, sebelah kiri duduk orang Kristen, Katolik, sebelah kanan duduk orang Islam. Itulah yang terjadi di kelas kami. Gitu pemilihan ketua kelas, orang Kristen punya 1 calon, orang Islam punya 1 calon. Berkampanye, pilihlah saya jadi ketua kelas dan saya akan bertanggung jawab untuk kelas ini. Yang kedua, pilihlah saya jadi ketua kelas, saya akan bertanggung jawab untuk kelas ini. Itu tahun 2001.
Nah, bagaimana kita membela negara? Kelas yang seperti ini harus dibubarkan, dibentuk lagi menjadi kelas yang toleran, bineka, teman-teman. Ya, setelah minggu kedua, ketiga, Bapak kurang ingat persisnya, mulai kita kenalan, kita komunikasi, kita berteman, kita kerja kelompok dengan berbagai latar belakang. Ya, Bapak kurang tahu persisnya kapan itu akhirnya menjadi Indonesia. Tapi lama-kelamaan itu benar-benar jadi Indonesia. Kita mulai dari situ, teman-teman. Teman kompak Bapak, teman kompak itu kalau orang Medan bilang, teman yang kemana-mana sama. Itu namanya Sofyan. Paling rajin tentu beribadah bagi dia. Ya, dan kalau dulu teman kompak Bapak lagi itulah Fitri namanya. Dia itu hijabnya agak lebar ya. Tahu teman-teman yang muslim ya. Kalau hijabnya lebar, mungkin lebih tertutup kira-kira begitu ya. Nah itu. Nah mulai dari situ yang pertama ya. Bangunlah ke-Indonesiaan itu dari kelas. Oke. Lalu yang kedua teman-teman sekalian. Sudah saatnya kita membangun ke-Indonesiaan ini melalui karya. Ya, melalui karya. Teman-teman komitmenkan dalam diri bahwa kita harus berkarya, berkontribusi. Tadi garam dan terang. Punya dampak, punya pengaruh. Ya, setidaknya kalau menurut Bapak. Kita itu nggak menjadi batu sandungan bagi Indonesia ini. Gitu ya, jadi urusan. Tapi setidaknya kita bisa memberi pengaruh. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga nantinya teman-teman tentu perjalanan teman-teman akan panjang. Dari kurikulum kita saat ini namanya kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Teman-teman mulai dari kuliah itu sudah bisa mengerjakan banyak hal. Jadi nanti teman-teman mungkin kemarin Bu Lydia sudah sampaikan tentang MPKM ya. Di kampus 1. Masih ingat? Atau sudah lupa? Masih ingat ya? Nah di situ nanti ada 3 semester teman-teman bisa keluar dari kampus. Dan itulah kesempatan teman-teman untuk mewujudkan karya bagi ke-Indonesiaan. Baik bela negara, baik pelayan komunitas, baik kita bisa kuliah kerja nyata dan sebagainya. Banyak hal ya bisa kita mulai. Tetapi yang paling penting kalau menurut Bapak yang pertama tadi, bangun ke-Indonesiaan mulai dari kelas teman-teman ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua teman-teman ya. Oke, kita masuk ke materi dulu. Singkat saja Bapak, materi paling 5 menit ya. 5 menit. Next. Ya ini perkenalan, kemarin di kampus 1 kita sudah kenalan singkat. Tujuan lanjut saja. Ya. Oke. Bela negara, wawasan kebangsaan intinya adalah ada sikap perilaku keteladanan yang tumbuh. Ya. Tadi Vincent katakan jangan korupsi, jujur. Nah itu juga bagi Bapak, itu di ngomongin ke Bapak juga. Jujur. Ya, saat ini Bapak di Ukrida kita mengelola dana hibah dari pemerintah 2,3 M. Ya, itu untuk mahasiswa Ukrida. Itu harus jujur tuh. Ya, nah 2,3 M. Ya, di unit yang Bapak pimpin kita kelola itu sekarang. Itu makanya kakak-kakak kelas kalian itu banyak kita danai keluar. Ya, dari dana itu. Jujur. Sikap perilaku keteladanan harus kelihatan. Itu tujuannya teman-teman. Keberhasilan nilai dasar bela negara ini adalah kita punya sikap dan keteladanan. Enggak hanya ngomong. Next. Maka kalau kita lihat dalam nilai dasar bela negara, kalau teman-teman perhatikan di sini ada 5 ya. Pertama cinta tanah air. Tadi ya. Inilah tempat kita lahir. Itu nggak boleh teman-teman lupa. Inilah tanah tempat kita makan. Inilah air yang akan memberikan kehidupan bagi kita. Tanah air kita Indonesia. Dan kita sadar sebagai warga negara. Kita punya jiwa kesadaran berbangsa dan bernegara. Maka ini programnya adalah pembinaan kesadaran. Kenapa perlu pembinaan kesadaran? Karena banyak orang nggak sadar dia orang Indonesia. Dia pikir Indonesia ini kayak perusahaan. Dia sekarang tinggal di sini. Ya dia cari makan di sini udah. Enggak hanya sekedar itu teman-teman. Ya, kita harus punya jiwa inilah berbangsa dan bernegara. Ya. Lalu yang ketiga adalah yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi satu-satunya tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Ideologi kita, bukan yang lain. Dan yang keempat kita rela berkorban teman-teman sekalian. Ya, tadi tokoh inspiratif yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi itu semua adalah orang-orang yang rela berkorban. Ya, orang-orang yang rela berkorban. Bela negara berarti kita rela berkorban. Dan yang kelima terakhir adalah kita punya kemampuan. Tadi bisa melalui profesi kita. Teman-teman
akan menjadi dokter yang bisa dipakai oleh negara ini untuk mendatangkan kehidupan yang lebih sehat di negara kita. Teman-teman sebagai seorang informatik atau sistem informatika, teman-teman melalui dunia teknologi bisa berkarya melalui itu. Kita punya kemampuan awal bela negara. Itu 5 dasar nilai bela negara, teman-teman sekalian. Next. Ya. Next, lanjut saja. Oke, next. Jadi sikap dan perilaku itu yang ingat ya, pentingnya. Next. Nah, wawasan kebangsaan itu sederhananya gini. Kita punya cara pandang yang sama, kira-kira gitu. Kalian memandang Bapak dengan satu cara pandang yang sama, begitu juga. Kita sebagai orang di negara ini punya cara pandang yang sama. Next, cara pandang itu nanti akan terwujud dalam sikap dan cara pandang kita terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi gini, cara pandang itu kira-kira gini. Bapak orang Medan, oke, sekarang tinggal di Tangerang. Pertanyaannya, Bapak numpang nggak di Tangerang? Kalau cara pandang Bapak ini orang Batak, maka tempatnya di Medan. Sekarang Bapak tinggal di Tangerang, maka Bapak tinggal di Tangerang sebagai seorang yang numpang di Tangerang. Kalau itu cara pandang, cara pandangnya itu bukan keindonesiaan. Tapi kalau cara pandang kita keindonesiaan, Bapak tinggal dulu lahir di Medan, sekarang tinggal di Tangerang. Bapak bukan numpang di Tangerang. Tangerang itu juga adalah tanah air kita. Maka begitu juga teman-teman semua, dimanapun asal teman-teman, NKRI dari Sabang sampai Merauke adalah kita memandangnya sebagai tanah air kita. Maka teman-teman yang ada di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, ketika teman-teman ke Jakarta, teman-teman juga punya tanah ini gitu. Punya hak atas tanah ini. Next. Maka nanti next menentukan cara kita berbangsa, cara kita melihat diri kita. Dan kalau kita lihat sejarah, next saja, next. Ya, kalau kita lihat sejarah ini penting teman-teman ya. Lihat yang di poin 1 Juni. Ini tadi yang dikatakan oleh Arthur tadi. 1 Juni. 1 Juni ini penting sekali, kenapa? Karena 5 sila Pancasila itu sepakat di situ lahir dan disahkan di 18 Agustus. Semua orang Indonesia sepakat kita jadi satu bangsa sampai saat ini. Maka ini sejarah kita teman-teman sekalian. Dan yang menariknya kalau menurut Bapak ya, lihat 08 ya, Budi Utomo sudah menganut satu sistem kesatuan. 28, tahun 28. Orang-orang pada waktu itu sudah berbicara tentang tanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia. Padahal tahun 28 itu Indonesia belum ada. Indonesia itu ada 1945 teman-teman. Sah Indonesia. Sebelumnya apa? Masih kedaerahan, tapi mereka sudah berpikir tentang itu. Ya. Dan 17 Agustus itu terjadi sebagai sebuah proklamasi. Inilah tonggak sejarah yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga. Next. Ya. Maka ada 4 konsensus dasar, next saja, yang harus kita pahami sebagai panduan kita. Next terus. Ya, di situ back sedikit. Di kotak itu atau di sini tergambar ya, 4 konsensus dasar itu apa? Ideologi pertama Pancasila ya. Oke, jadi apa 4 konsensus dasar? Yang pertama adalah ideologi kita Pancasila, nggak ada yang lain ya. Jelas ya? Spontan. Bapak bilang ya. Apa sih kalimatnya? Nanti Bapak bilang ideologi kita adalah Pancasila, spontan, uhui gitu ya. Ideologi dasar kita adalah Pancasila. Spontan? Bela negara. Tangannya mana? Bela negara. Itu harus kita bela. Ideologi Pancasila. Jadi kalau ada teman kiri kanan kalian sekarang mau mengajarkan ideologi lain, kita harus memerangi itu. Atau kalau ada di luar sana, di media sosial kalian yang menawarkan ideologi lain selain Pancasila, kita harus memerangi itu. Kenapa? Karena ketika kita dijajah oleh ideologi yang lain bukan Pancasila, apalagi ideologi lain itu akan tumbuh berkembang besar di Indonesia, Indonesia bubar. Maka harus kita bela.
Yang kedua apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Itulah dasar hukum kita. Di dalam dasar hukum itu menarik sekali. Kita punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga, konsensus yang ketiga adalah NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita pernah punya pengalaman lepas Timur pernah. Sepadan Ligitan pernah. Tetapi saat ini teman-teman kita harus tanamkan. Tidak ada sejengkal pun tanah kita itu bisa dikuasai oleh bangsa lain. NKRI harga? NKRI harga? Mati. Nggak usah khawatir teman-teman ke Papua. Itulah NKRI. Nggak usah khawatir teman-teman ke Aceh. Ke Kalimantan, ke Sulawesi. Itu semualah NKRI. Sebagai satu negara kita ada di dalamnya. Lalu yang keempat, karena kita beragam, konsensus kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Teman-teman, coba deh kenalan dulu samping kiri kanannya. Tanya asalnya dari mana. Coba tanya dulu. Tanya. Asalnya dari mana? Saling tanya gitu. Oke, sudah, stop. Siapa yang sudah tanya berbeda? Dua ya, paling penting. Agamanya berbeda. Suku atau etnisnya berbeda? Cuci tangan. Yang berbeda. Atau salah satu juga boleh ya. Sukunya, etnisnya berbeda, atau agamanya berbeda, atau asalnya berbeda. Salah satu boleh. Ayo. Oh di atas ya, oke. Cuci tangan tinggi-tinggi. Berarti belum kalian tanya ini. Asalnya berbeda boleh. Pokoknya ada yang berbeda dari kalian. Siapa? Etnisnya boleh berbeda, agamanya boleh berbeda, sukunya boleh berbeda, asalnya boleh berbeda. Tunjuk tangan. Oke, berbeda ya. Oke, Bapak ulangi. Bapak ulangi ya. Tanya kiri kanan kalian, lalu inti yang mau Bapak katakan adalah, ada nggak yang berbeda dengan orang tersebut dengan kalian? Oke, sekarang tunjuk tangan yang punya perbedaan itu. Salah satu perbedaan juga sudah ada, itu tunjuk tangan. Oke. Mau tanya atau mau mengatakan berbeda? Berbeda, oke. Lagi-lagi, tunjuk tangan tinggi. Oke, hampir semua ya. Oke, tepuk tangan, turun tangannya. Tepuk tangan untuk kita. Lihat teman-teman. Sekarang kita duduk di tempat ini saja berbeda. Ya. Nanti di kelas akan berbeda lagi. Gimana supaya kita bisa satu? Cuman satu. Kita punya jiwa Bhinneka Tunggal Ika. Dan itu PSMB tahun ini nggak ada di belakang. Coba kamu berbalik badan. Oh nggak ada ya. Kalau 5 tahun sebelumnya di belakang ini tulisannya tetap sama. Kita Ukrida, kita Bhinneka. Kita Ukrida, kita Bhinneka, tetapi kita punya satu kesatuan. Yaitu sebagai anak bangsa. Maka 4 ini teman-teman, Bhinneka Tunggal Ika. Karena perbedaan itu nggak bisa kita pungkiri. Ya, next. Itu konsensus dasar kita, jadi ada 4. Oke, Pancasila sebagai dasar negara, next. Oke, ini tokoh-tokoh yang berjuang untuk itu. Bukan hanya orang Jawa loh ya. Muhammad Hatta orang apa? Ada yang tulis tangan, orang apa Muhammad Hatta? Bukit Tinggi, orang Padang. Ya, ada orang Padang di sini? Oh enggak ada. Ada orang Padang? Sumatera Barat? Enggak ada ya? Hatta itu orang Padang teman-teman. Ya, menarik. Sebentar. Ini karena orang Padang ya, karena Bapak suka nasi Padang. Ntar lagi kita makan nasi Padang soalnya, enggak tahu ya. Bercanda. Oke. Enggak bener. Bapak enggak panitia, enggak tahu Bapak, enggak tahu. Enggak, tapi Bapak renung-renungkan ya, khususnya orang Padang. Dengar sebentar, ini serius nih. Banyak orang bilang ada 4 tokoh paling penting negara ini jadi. Siapa itu? Soekarno jelas. Hatta. Oke, 2 orang lagi ini enggak terlalu terkenal seperti mereka berdua. Satu itu Syahrir.
Satunya lagi itu Tan Malaka. Tan Malaka ini dicap komunis, tapi sebenarnya Soekarno banyak belajar dari Tan Malaka ini. Tapi terlepas dari dia seperti apa, tapi pemikirannya tentang kesatuan Indonesia itu sangat kuat. Nah, dari keempat orang ini teman-teman, 3 orang ini orang Padang. 3 orang ini. Syahrir orang Padang, Tan Malaka orang Padang. Yang menariknya adalah mereka ketemu di Belanda jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah ngomong tentang keindonesiaan. Maka ini harus kita jaga teman-teman. Bisa bayangin ya, mereka ketemu di Belanda, Indonesia itu belum merdeka loh. Mereka berdiskusi tentang keindonesiaan. Next ya, jadi ini orang-orang yang penting. Ada dari Sulawesi dan sebagainya ya. Next ya, nilainya 5 ini teman-teman. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu harus kalian ingat. Tadi nggak dihafal ya Pancasila ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kalian harus ingat, negara ini berdiri atas ideologi apa? Ketuhanan. Kalau teman-teman mau sekuler, nggak di sini tempatnya. Sekuler itu apa? Nggak mau bertuhan, nggak mau beragama, aku nggak mau deh kalau bertuhan itu aku nggak mau. Bukan di Indonesia tempatnya teman-teman. Ada negara sekuler di luar sana? Ada. Ya, kalian boleh pergi ke sana. Tapi kalau di Indonesia kita bertuhan, itu harus ingat. Bertuhan. Yang kedua kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan harus kita junjung. Jangan sampai karena kita bertuhan, kita mengabaikan nilai kemanusiaan. Persatuan, demokrasi, ntar lagi kita pemilu. Semua wajib milih ya. Karena demokrasi itu berhasil ketika kita semua aktif serta. Dan yang ketiga adalah keadilan. Next. Itu konsensus pertama, next saja, next. Oke, baru yang kedua Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai dasar hukum di negara kita. Next, ya, next saja, next terus, next saja. Oke, nilai dari undang-undang kita adalah demokrasi, kesamaan derajat, dan ketaatan hukum, negara hukum. Ya, Bapak Presiden kita berulang kali mengatakan Indonesia adalah negara hukum, maka hukum harus dihormati. Next, itu konsensus yang kedua ya. Lalu yang ketiga adalah NKRI ya. NKRI ini negara satu kesatuan. Perhatikan ya. Negara kesatuan, maka kita harus menjaga seluruh tanah dan air kita. Kenapa penting tanah dan air? Karena negara ini lebih luas airnya daripada tanahnya. Air kita lebih banyak daripada tanah kita. Lebih luas ya. Next. Ya. Next, kita harus jaga. Next. Kita harus punya kebanggaan itu. Dan yang keempat, kita jangan terpecah belah, tapi kita harus menjaga dengan Bhinneka Tunggal Ika. Next. Next saja. Implementasinya sebagai agen perubahan ya. Ini mahasiswa Ukrida, semua teman-teman sini harus menjadi agen perubahan. Mulai dari kelas ya. Jangan sampai ada rasis di kelas ya. Next. Ya. Melalui apa? Kita perangi berita hoax. Jujur tadi ya. Jangan korupsi. Ideologi lain. Kita harus perangi. Ya, intoleransi radikalisme di agama ya. Orang Kristen yang mengatakan jangan berteman dengan orang yang berbeda agama, itu harus kita perangi teman-teman. Ya, next dan seterusnya. Next. Sehingga negara kita Indonesia Raya ini bisa jaya. Sekarang kita semua berdiri, tepuk tangan untuk kita. Kita nyanyikan lagu yang tadi sekali lagi. Semoga sudah bagus videonya ya. Silakan. Mars Bela Negara. Oke, silakan. Bangunlah seluruh bangsa Indonesia, hadapi tantangan dan cobaan. Raihlah cita-cita yang mulia, Indonesia makmur dan sentosa. Walau berbagai suku dan agama, ragam budaya serta golongan, satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesiaku tercinta, persatuan dan kesatuan. Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dasar negara.
rakyat wajib bela negara. Semua kepalkan tangannya teman-teman, tangan kanannya. Oke. Kita ulangi dari awal. Bangunlah lebih keras. Indonesia makmur dan sentosa, walau berbagai suku dan agama. Satu untuk semua, semua untuk satu. Jayalah Indonesiaku tercinta, amin. Persatuan dan kesatuan. Kurang keras. Negara. Lagi. Seluruh rakyat wajib bela negara, song-song hari esok makmur sejahtera. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Berapa menit lagi, panitia? Mana yang pegang time? Oke, teman-teman sekalian, apa yang tadi teman-teman dengar kita diskusikan? Tema PSMB kali ini itu menurut Bapak sangat relevan ya. Kenapa? Inspirasi. Inspirasi itulah yang mengubahkan teman-teman. Ya, inspirasi. Dan Bapak sangat berharap kalian tahu 4 konsensus dasar negara kita. Semoga itu akhirnya menjadi inspirasi. Kalau inspirasi ini menjadi refleksi. Kalau refleksi itu menjadi rema ya, rema dalam diri kita, dalam hati kita. Dan itulah yang akan menumbuhkan satu kata yang sangat powerful, yaitu cinta teman-teman. Ya, Bapak ulangi, cinta. Bapak nggak tahu seberapa cinta kalian sama bangsa ini. Oke, atau kita renungkan coba sebentar ya, kita diam dulu. Seberapa cinta sih kita kepada bangsa ini? Cinta. Oke, coba kita sekarang merenung dulu, merenung ya. Nggak usah tutup mata boleh, tutup mata boleh. Kalau coba kita renungkan, seberapa cinta sih kita kepada bangsa ini teman-teman? Oke. Ada yang mau mengutarakan cintanya kepada bangsa ini? Silakan. Oh, di atas ya. Silakan. Sorry, satu mic di atas boleh? Oke, panitia. Oke, sambil nunggu ke atas ya. Silakan yang di bawah. Yang mau mengutarakan seberapa cinta kita kepada bangsa ini. Ada? Silakan. Oke. Giri tadi ya? Siapa tadi? Yuk. Salah seorang di atas? Ya. Silakan berdiri. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Paula Marcelinda Momolin dari kelompok 21. Baik Pak, setelah saya renungkan tadi, saya berpikir bahwa yang pertama yang saya ingat adalah apa yang dirasakan para pahlawan pada saat terjadinya peperangan Pak. Tidak bisa dibilang seberapa sakitnya pahlawan pada saat itu. Tetapi di balik itu masih beberapa banyak juga warga Indonesia yang menghargai akan jasa para pahlawan. Tapi ada beberapa yang tidak menghargai itu Pak. Yang membuat saya kagum adalah dengan jasa para pahlawan yang sangat luar biasa sekali sampai Indonesia bisa merdeka, itu luar biasa sekali. Tetapi di satu sisi saya juga sangat sedih Pak dengan generasi sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Karena
yang paling menonjol, kasus yang paling menonjol saat ini adalah korupsi. Kenapa saya menekan kata korupsi? Banyak sekali para pejabat yang sekarang ini ditangkap karena korupsi juga karena anak-anak mereka, karena kesalahan dari anak-anak mereka, Pak. Banyak sekarang anak-anak orang kaya yang dianggap udah menguasai, udah punya segalanya. Nah, kita sebagai orang kecil dianggap remeh, Pak. Itu yang membuat saya sangat sedih, Pak. Padahal pada saat pahlawan berjuang untuk kita, mereka tidak melihat dari mana latar belakang mereka, dari mana asal mereka. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu merdeka. Tetapi kenapa sekarang malah anak-anak yang punya kuasa dan punya orang tua yang berkuasa, mereka tidak memanfaatkan kedudukan jabatan mereka untuk hal yang positif, malah jatuh ke dalam hal yang negatif. Itu yang sangat disayangkan juga. Terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan ya, luar biasa ya. Oke, thank you ya untuk sharingnya ya. Luar biasa ya, kalau kita ingat para pahlawan kita tadi itu Bapak mengena sekali bagi Bapak. Ingat para pahlawan kita. Orang-orang yang mati loh teman-teman. Untuk kita ya. Semoga itu menyadarkan kita kalau teman-teman tadi katanya. Mungkin ada di antara teman-teman punya orang tua pejabat. Pegawai negeri sipil. Anggota DPRD. Mungkin anak gubernur juga mungkin ada. Tolong doakan papa mamanya kalau kalau sekarang pejabat. Doakan jangan korupsi mereka. Biarlah kita sederhana. Tapi mereka jangan korupsi. Amin ya. Ya, thank you sharingnya. Yang lain. Oke, yang depannya. Silakan. Ayo. Ayo panitia. Ya, di tengah aja kalau sesi tanya jawab. Di sini depan. Ayo, ini. Ya. Ya, selamat siang, selamat pagi. Nama saya Christopher dari Lombok 9. Kalau Bapak minta saya untuk menceritakan, mendeskripsikan rasa cinta saya kepada bangsa ini ya, saya bisa bilang kalau ya orang tua saya dua-duanya orang Indonesia. Saya juga lahir walaupun saya orang Batak, saya bukan nggak lahir di Sumatera, nggak lahir di tempat saya berasal gitu. Saya lahir di Jakarta. Tapi saya benar-benar merasakan kalau ya dimanapun saya lahir saya orang Indonesia dan sampai kapanpun saya akan jadi orang Indonesia kan. Jadi kalau saya bilang ya tanah air ini adalah tempat saya lahir, tempat saya tumbuh gitu loh. Orang tua saya dari dulu mengajarkan kalau wah kamu orang Indonesia. Saya diajarkan tiap hari untuk hafalin Pancasila, hafalin lagu kebangsaan, hafalin semuanya. Dan ketika saya lihat semakin saya gede, semakin saya menyadari bahwa Indonesia ini memang adalah bangsa yang maksudnya mungkin kalau kata orang-orang luar, mungkin orang luar negeri nggak terlalu kenal Indonesia gitu. Tapi menurut saya Indonesia ini bukan bangsa yang kecil, bukan bangsa yang remeh, bukan bangsa yang nggak bisa apa-apa. Dan sebenarnya kalau misalnya kita bersatu, Indonesia ini adalah bangsa yang kuat. Terus kita juga punya banyak hal, kita punya alam yang indah, kita punya segala sesuatu yang baik, orang-orang yang ramah. Jadi sebenarnya kalau kita dikasih alasan untuk bilang kenapa cinta Indonesia, sebenarnya alasan itu banyak Pak. Ya. Kalau misalnya saya bilang saya dari lahir, apakah saya diajarkan terus sama maksudnya orang Batak, orang Kristen? Enggak juga. Ada banyak orang-orang Jawa, mungkin orang-orang Kalimantan, orang-orang dari agama lain, orang-orang Muslim, orang-orang Hindu yang berjasa dalam hidup saya gitu. Dan kenapa orang-orang itu bisa ada ketemu sama saya ya? Karena kita ada di Indonesia. Kalau misalnya kita ada di negara yang misalnya komunis, apakah kita diizinkan untuk beragama gitu? Apakah kita diizinkan untuk beribadah? Kan enggak. Ya, jadi mereka bisa berimpact pada hidup saya karena kita ada di Indonesia. Jadi saya benar-benar bangga kalau saya adalah orang Indonesia. Saya benar-benar bangga kalau saya adalah orang yang tumbuh di sini. Orang-orang yang adalah warga negara Indonesia. Dan saya bisa bilang, misalnya pun saya pergi ke luar negeri, tinggal di luar negeri, saya nggak akan malu untuk menyatakan kalau saya orang Indonesia, Pak. Oke, tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Banyak alasan, banyak hal yang bisa kita katakan kenapa kita cinta Indonesia, ya. Luar biasa ya, teman-teman. Sudah habis waktu kita ya, nggak apa-apa.
dua perwakilan tadi, semoga itu menjadi gambaran kecintaan kalian kepada bangsa ini. Kenapa? Kalau kita sudah cinta sama bangsa ini, disitulah kesadaran itu tumbuh, bela negara itu tumbuh, teman-teman sekalian. Bela negara, bela negara, bela negara. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Demikian. Oke, boleh foto sebentar, Stefan dari depan. Oke, kita teman-teman berdiri, tolong di slide di belakang, slide yang di awal, tolong di awal. Semua teman-teman berdiri, yuk kita foto sebentar. Slide yang paling depan, slide paling depan. Oke, sip. Oke, teman-teman, panitia sini sebagian, temannya Bapak, yuk sini. Oke, paling depan. Sip, kita kita kepalkan tangan kita. Oke, sip. Oke, semua kepalkan tangannya teman-teman, sudah? Ini Pak Budi, Pak Daniel, Jenderal Daniel, tepuk tangan untuk Pak Daniel ini. Oke, yuk, silakan. Oke, kita foto bela negara. Ada yang pakai HP satu? Video masuk juga, enggak HP aja. Oke saja. Iya. Sini. Oke. 1, 2. Oke, sekarang video Bapak sebut bela negara, kita semua jawab bela negara ya. Sudah? Bela negara! Bela negara! Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan duduk. Saya kembalikan ke MC.